Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Hari ini spesial, saya Hendra Khalid lagi berada di Hotel Sahid. Saya sholat zuhur bersama guru-guru, masya Allah luar biasa. Dan kita lagi ikut rapat kerja DPP IAEI. Apa sih Ustadz IAEI itu? Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Yang masya Allah luar biasa. Dari paling ujung ada Pak Sekjen. Assalamualaikum. Masya Allah Ustadz Emir ya, masya Allah di Kenex ya. Apa nih Pak Emir nih perkembangan ekonomi syariah patut diketahui oleh masyarakat? Nah, KNEKS baru saja menghitung aset keuangan syariah yang memang metodologinya beda nih sama OJK. Kalau OJK itu kan hanya yang di bawah pengawasan dia saja. Sementara yang kayak koperasi syariah nggak dihitung. Kemudian juga kapitalisasi pasar yang di pasar modal itu dipisahkan. Nah, ketika kita gabungkan semua itu, termasuk juga layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan di Aceh, kemudian BPKH, ternyata pangsa pasar keuangan syariah itu sudah 30%. Jadi sekitar 12.500. Karena Indonesia ini negaranya itu banyak kan masyarakatnya unbankable. Nah, beliau ini adalah pejuang koperasi syariah, Pak Ayahanda Aris Mufti nanti akan menerangkan betapa pentingnya koperasi itu. Saya kembalikan. Terima kasih Bang Semir. Prof Aris Mufti. Ingat koperasi syariah yang luar biasa. Beliau lebih pionir di Indonesia ya. Gimana Prof? Apa kabar sehat ya? Alhamdulillah. Apa Prof pesan Prof nih untuk Ya, masyarakat? Pak Prabowo saat ini memiliki wangsit bahwa oligarki tetap ada, tapi beralih ke oligarki yang dipimpin oleh koperasi. Karena itu Pak Prabowo membuat yang namanya 88.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih. Karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, apalagi di desa adalah 95% Muslim, maka istilahnya wajib, apakah itu NES, IAEI ataupun MES, membantu supaya koperasi tersebut minimal unit usaha syariah, maksimalnya ke syariah, sehingga 65% penduduk Indonesia yang ada di desa menjalankan ekonominya secara syariah. Itulah Alhamdulillah kira-kira keren. Koperasi itu melibatkan banyak orang, tapi kalau korporasi melibatkan sedikit orang, jadi dampaknya masalahnya lebih besar. Oh iya, langsung. Keren luar biasa. Nah, Prof Didin guru kita juga masya Allah luar biasa, pengamat ekonomi Indonesia, masya Allah lebih senior. Apa pesannya Prof untuk masyarakat? Ya, jadi kita harus bicara bukan hanya keuangan, halal, tapi itu semua untuk apa? Untuk maqasid syariah itu menegakkan keadilan, dan itu harus diwujudkan bersama seluruh pejuang ekonomi syariah, umat Islam dan seluruh bangsa. Jadi kita harus menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tugas kita sebagai ekonomi Islam untuk berjuang sama-sama. Wah, makasih. Terakhir guru kita juga Mas Profesor Pak Sofyan Arianto Sofyan, Ketua Asosiasi Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia. Apa nih pesan untuk semua masyarakat? Ya, alhamdulillah. Jadi ini juga salah satu yang perlu juga disosialisasikan bahwa pariwisata itu, kalau menurut World Bank ya, itu relatif itu melibatkan 185 jenis usaha yang semuanya dalam jangkauan UMKM. Ya, jadi ini merupakan satu, bisa dibilang ya, kalau bicara industri halal atau ekonomi syariah, ini jadi kayak showcase-nya, kayak showroom-nya gitu loh. Ya. Karena apa? Karena kan semua orang yang tinggal di hotel misalnya udah pasti perlu telur, perlu sayur. Itu supplier siapa kalau bukan UMKM kan? Ya kan? Terus kemudian para pelaku-pelakunya ini, para profesional misalnya tour guide dan sebagainya, itu masuk juga UMKM. Ya, ada yang sekarang udah ada travel agent yang pribadi, PT-nya udah bisa PT pribadi, ya kan? Nah, jadi saya pikir ini jangan juga disalah kaprahkan bahwa ini kan kalau pariwisata udah pasti maksiat gitu ya. Memang agak deket-deket ke sana ya, tapi kan relatif. tapi luar biasa. Jadi Iya. artinya dengan syariah itu nilainya malah tumbuh. Ulama tumbuh, dan jangan lupa kita harus menyampaikan, karena mau nggak mau kan paradigma yang tersebar di masyarakat ini ada kayak semacam stigma ya, bahwa syariah itu dekat, pariwisata itu dekat dengan hal-hal yang tidak islami lah ya. Tetapi kalau bisa kita lihat bahwa semua sekarang dengan adanya pandemi, orang kembali ke arah islami, ke arah responsible tourism, pada sustainable tourism, yang semuanya udah pasti akan membawa maslahat bagi semua.
Jadi kira-kira mungkin itu yang kira-kira bisa Makasih. diberikan. Ya, fungsi. Ternyata ekonomi Islam itu ekonomi berkah. Jadi Berkah. it's not profit. Iya. Saking seringnya kita mencari untung, mencari uang, sampai lupa kita mencari berkah. Jadi Iya. padahal berkah itu bikin hati kita tenang, kita sehat dan berbagai macamnya. Jadi wah, Jangan lupa dosen, dagang, dan dakwah. Ya. Jangan gini, biar banyak asal berkah, bukan biar bikin kita berkah. Beliau bilang tagline-nya saya 3D, dosen, dagang, dan dakwah. Terima kasih guru-guru semua. Yuk, makasih, Dan makasih, guru-guru kita makasih. semua berkah, masya Allah. Luar biasa. Salam ekonomi syariah. Salam apa bang? Salam apa? Kebaikan untuk semua. Oh, Aris. Dunia dan akhirat di tangan kita. Iya. Berkah dunia akhirat. Sukses dan berkah, biar banyak asal berkah. Maslahah insya Allah. Dunia dibenangkan, akhirat dipersiapkan. Salah satunya melalui ekonomi syariah. Doain guru-guru saya semuanya dan ayo sama-sama berjuang, berkontribusi untuk ekonomi syariah. Salam yai, salam wakaf, salam zakat, salam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.